Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali menggerebek rumah indekos di Jalan Arjuna Desa Mas, Gianyar. Dampak cuaca buruk, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Bandung Denpasar mulai naik. Kafe unik di Kabupaten Gianyar dengan daya tarik mempekerjakan kelompok warga disabilitas. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali akhir pekan lalu menggerebek salah satu rumah indekos di Jalan Arjuna Desa Mas, Gianyar. Penggeledahan juga disaksikan salah satu tersangka yang selama ini menempati kamar tersebut. Penggerebekan ini terkait kasus ganja seberat 5,7 kg yang disita BNN dari jaringan narkoba Medan Gianyar. Dalam penggeledahan, petugas juga menyita sejumlah barang milik tersangka dan istrinya, diantaranya buku tabungan dan kartu ATM milik tersangka, serta kristal putih yang saat ini masih diselidiki di laboratorium forensik. Penyidik berhasil menginventarisir beberapa barang-barang yang dimungkinkan ada kaitannya dengan kasus ini, seperti ada kristal bening. Kami juga tadi menggunakan K9 untuk melakukan pemeriksaan penggeledahan dalam rumah tersebut. Jadi diamankan kristal bening yang tentunya nanti akan kita cek kembali di lapor apakah itu merupakan narkotika atau bukan. Kemudian juga ada ATM yang kita sita juga pada saat penggeledahan, dan kemudian juga ada identitas seperti SIM dan paspor. Nantinya semua akan diverifikasi oleh penyidik apakah nanti ini ada kaitannya dengan kasus yang saat ini sedang ditangani, untuk nanti kan kita teruskan kepada JPU. Ini yang tersangka ini baru minta kurang lebih 1 bulan. Awalnya dia datang ke sini minta kos, jadi yang langsung kasih kos. Dan dia mengaku kerja di sebuah villa dan menangani beberapa villa itu yang tahu. Selebihnya dia nggak tahu. Dia kenal berapa orang? 2 orang sama istri aja. Ya. Kalau untuk aktivitasnya ada yang mencurigakan? Sama sekali nggak ada. Soalnya kan sekitar 2 minggu yang lalu dia sudah ada di sini. Cuma istrinya saja yang di sini. Mulai 1 minggu yang lalu minta cuci sirap. Itu aja. Nggak ada yang ketahui lebih dari itu. Penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus jaringan narkoba Medan Gianyar, di mana petugas gabungan Bea Cukai dan BNNP Bali berhasil menyita ganja seberat 5,7 kg yang dikirim dari Medan ke Gianyar. 2 tersangka yang diamankan yakni pria berinisial RZ berusia 31 tahun dan seorang mahasiswa berusia 21 tahun. Rencananya paket ganja tersebut akan diedarkan menjelang perayaan Tahun Baru di wilayah Gianyar dan sekitarnya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Usai membuka Rakernas Peradi di Jimbaran akhir pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan, rencana pemindahan 5 tersangka narkotika asal Australia ke negaranya bergantung pada pemerintah Australia. Menurut Yusril, pemerintah Indonesia telah menyerahkan draft syarat kerjasama yang membahas pemulangan terpidana yang dijuluki Bali 9 tersebut, dan pemerintah saat ini menunggu respon pemerintah Australia. Ia meminta narapidana Bali 9 yang akan dipindahkan ke Australia tetap berstatus sebagai narapidana dan bukan dibebaskan. Tapi jika pemerintah Australia memberikan gerasi, amnesti atau remisi setelah pemindahan, Indonesia tidak akan menghalanginya. Kami sudah sampaikan draft tersebut dengan confident arrangement tentang transfer of prisoners antara Indonesia dengan Australia, dan pemerintah Australia sedang mempelajari draft itu, tapi itu belum jawabannya.
kalau mereka setuju dengan draft yang kami lakukan, tapi kalau mereka mau melakukan adjustment, ya kita rundingkan. Kalau sudah disepakati bersama, ya kita dapat melakukan pemindahan terhadap narapidana itu ke Australia. Kelompok Palinine merupakan 9 warga Australia yang ditangkap di Bali karena menyelundupkan 8,2 kg heroin ke luar negeri pada tahun 2005. Mereka adalah Andrew Chen, Miuran Sukumaran yang sudah dieksekusi mati pada tahun 2015, Rene Lawrence yang divonis 20 tahun penjara dan bebas pada tahun 2018, dan Tan Duch yang meninggal dunia saat menjalani masa tahanan pada tahun 2018. Sementara 5 orang lagi masih menjalani hukuman di Indonesia, yakni Si Yi Chen, Michael Zugach, Tan Duch Tan Nguyen, Matthew Norman Kotras, dan Martin Stephens. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Cuaca yang kurang bersahabat dalam beberapa hari terakhir menyebabkan harga sejumlah komoditas seperti bawang dan tomat di pasar Badung Denpasar mulai naik. Kenaikan tertinggi adalah tomat mencapai rata-rata Rp12.000 per kilogram. Selain tomat, bawang merah yang sebelumnya Rp30.000 per kilogram kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Cabai rawit sebelumnya Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Dan cabai merah besar yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan ini terjadi setelah memasuki musim hujan yang berpengaruh pada pola tanam dan kelancaran distribusi. Tomat naik, banyak naiknya. Apa penyebabnya, Bu? Nggak tahu, karena mungkin terlambat ngirim atau terlambat kebet karena hujan. Nggak tahu. Hah? Kalau pengaruh hujan-hujan itu ya? Ya. Ya agak naik Pak gitu. Karena ya stoknya dikit kayak gitu. Dan ya kalau cabai yang ambilnya kan hujan-hujan kayak gitu. Lagi hujan, lagi enggak gitu, pengaruh harganya jadinya sekarang kayak gitu. Itu berapa harganya cabai sekarang? Untuk cabai rawit sekarang 30. Gitu, cabai rawit. Waktu kemarin ya sempat 25 gitu. Sekarang 30. Yang lain apa? Hah? Yang lain apa lagi? Ya kayak yang lain ya cabai merah besar dari 15 waktu ini sekarang naik lagi 20 kayak gitu. Bawang merah sama putih? Ya bawang merah ya 35 Pak, bawang putih 37. Menurut pedagang, harga komoditas di Pasar Badung Denpasar diperkirakan akan terus naik hingga menjelang akhir tahun ini. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.